Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Yang saya hormati dan saya sayangi anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD Al-Kafah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui daring. Kita sampai pada bab yang kelima, Rasul Allah Idolaku. Bab 5 ini akan kita bagi dua. Yang pertama kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, satu pertemuan. Kemudian nanti kisah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa dan Nabi Muhammad SAW, satu pertemuan. Baik, kali ini kita akan menyampaikan materi tentang kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam. Anak-anak, Bapak bisa melihat buku paket halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu merupakan generasi yang ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai dua orang putra. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Dari kedua putra itu kemudian melahirkan rasul setelahnya. Nah, dari jalur Nabi Ishak kemudian nanti akan mempunyai keturunan namanya Nabi Dawud. Ini merupakan generasi yang ke-13. Dan dari Nabi Ismail nanti akan ada keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Dawud ini seorang pekerja keras dan penyayang binatang. Pada waktu kecil terbiasa menggembala kambing bersama dengan kakaknya. Nah, ketika Nabi Dawud ini usia 9 tahun, kira-kira kalau usia 9 tahun ya usia anak kelas 4 SD atau kelas 3 SD, Nabi Dawud sudah ikut perang. Pada waktu itu ada peperangan besar antara pasukan Raja Jalut melawan pasukan Raja Tolut. Raja Tolut ini raja yang taat. Kita ingat, kalau awalannya T, Tolut berarti taat. Kalau awalannya J, Jalut berarti jahat. Raja Tolut, raja muslim, kemudian melawan Raja Jalut, raja yang jahat dari raja kafir. Nah, pada waktu itu Nabi Dawud alaihissalam meminta izin kepada Raja Tolut untuk ikut perang. Padahal usianya baru 9 tahun. Awalnya Raja Tolut ini ragu akan keberanian dan kemampuan Nabi Dawud. Tapi kemudian setelah Nabi Dawud meyakinkan kepada Raja Tolut, akhirnya Raja Tolut pun mengizinkan kepada Nabi Dawud yang baru usia 9 tahun untuk ikut berperang. Nah, pada waktu itu Nabi Dawud ikut perang dengan senjata yang sangat unik. Nabi Dawud membawa tongkat, sebuah tongkat, kemudian beberapa batu kerikil, dan sebuah bandul atau ketapel. Tahu ketapel kan anak-anak kalau main ketapel itu ya, dengan pelurunya beberapa butir batu. Nah, kemudian berkat kelihayan dan juga berkat ketangkasan dari Nabi Dawud di dalam peperangan itu, akhirnya Nabi Dawud alaihissalam berhasil membunuh Raja Jalut yang jahat dengan bermodal ketapel dan beberapa butir batu yang sebagai isi daripada bandul itu. Begitu di ketapel, Raja Jalut begitu langsung kena di bagian keningnya, dan ini batunya masuk ke dalam otaknya. Kemudian kena lagi ke tempat yang sama, kena lagi ke tempat yang sana, sampai pada akhirnya Raja Jalut pun mati terbunuh di dalam peperangan itu. Nah, akhirnya setelah Nabi Dawud berhasil membunuh Raja Jalut, akhirnya pasukan Raja Jalut pun kocar-kacir, mereka menyerahkan diri dan menyatakan kalah. Akhirnya dengan peristiwa itu nama Nabi Dawud semakin terkenal, semakin viral. Akhirnya orang banyak simpati kepada Nabi Dawud. Usianya masih kecil, punya keberanian yang luar biasa, ketangkasan yang luar biasa, bahkan berhasil membunuh seorang raja yang jahat, yaitu Raja Jalut. Akhirnya Nabi Dawud diangkat oleh Raja Tolut sebagai penasehat dan sekaligus sebagai pimpinan militer dalam usia yang baru 9 tahun. Nah, kemudian seiring perjalanan sang waktu, Nabi Daud semakin terkenal, akhirnya Nabi Daud tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan akhirnya dinikahkan
dengan salah seorang putri dari Raja Tolut yang bernama Mikyal. Istrinya Nabi Daud namanya Mikyal, yang kemudian hari akan melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi Daud semakin terkenal, semakin mendapatkan banyak pengikut. Nah, akhirnya setan, iblis mulai menghasut Raja Tolut. Raja Tolut dihasut oleh iblis, akhirnya Raja Tolut pun menjadi tidak suka dengan Nabi Daud. Kenapa? Karena lama-kelamaan pengaruhnya Raja Tolut ini semakin berkurang. Orang lebih mendengar, orang lebih mau mengikut kepada Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya dihasut oleh iblis, dihasut oleh setan, bahwasanya Nabi Daud akan merebut kekuasaan. Singkat cerita, rencana itu kemudian menyebabkan pengikut daripada Raja Tolut ini semakin tidak suka dengan Raja Tolut dan malah mengikut kepada Nabi Daud. Hal itu membuat akhirnya Raja Tolut semakin marah dan merencanakan untuk menangkap Nabi Daud. Dan ternyata rencana itu diketahui oleh Mikyal, putrinya Raja Tolut, dan kemudian disampaikan kepada Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud bersama dengan pasukan bersama dengan pengikutnya yang setia keluar dari kerajaan dalam rangka untuk menghindari terjadinya peperangan. Nah, sembunyilah di dalam sebuah hutan. Nah, ternyata setelah begitu Raja Tolut dan pengikutnya ini terus mengejar Nabi Daud. Sampai di tengah hutan mereka itu kelelahan, akhirnya tertidur. Pada saat mereka tertidur, akhirnya Nabi Daud datang dengan memotong bajunya Raja Tolut, dipotong sebagian ujungnya, kemudian Nabi Daud meninggalkannya. Padahal kalau benar-benar Nabi Daud ingin membunuh Raja Tolut sangat mudah, sangat mungkin, karena kondisinya pada waktu itu benar-benar dalam situasi Nabi Daud sedang dalam keadaan sehat walafiat, seger, siap, sementara Raja Tolut sedang tertidur bersama dengan pasukannya. Setelah itu kemudian keesokan harinya Nabi Daud mengirimkan utusan datang menghadap kepada Raja Tolut, menyampaikan bahwasanya kemarin Nabi Daud datang untuk sekedar memotong daripada ujung bajunya aja. Kalau Nabi Daud ada keinginan untuk membunuh, sangat mudah untuk membunuh, tapi itu tidak dilakukan karena memang Nabi Daud tidak ingin membunuh Raja Tolut. Nah, kemudian hal itu tidak membuat Raja Tolut sadar, tapi malah justru semakin, karena hasutan setan ini, semakin benci dengan Nabi Daud. Akhirnya terus merencanakan pengejaran lagi, dilanjutkan pengejarannya. Akhirnya setelah capek seharian tidak ketemu mengejar Nabi Daud, tertidur lagi. Setelah tertidur, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud mengambil ada, kalau di halaman ini ya, di halaman 66 ada anak panah dan kendi air milik Raja Tolut, diambil oleh Nabi Daud, kemudian dibawa pergi. Keesokan harinya Nabi Daud mengirimkan utusan lagi. Hai Tuan Raja Tolut, kata utusan ini, kalau Nabi Daud pengen membunuh Anda, membunuh kamu, niscaya mudah. Tapi ini cuman mengambil anak panah dan kendi air yang saat itu kondisi Raja Tolut sedang tertidur. Kalau Nabi Daud memang pengen membunuh, sangat mudah, sangat bisa. Tapi tidak dilakukan karena Nabi Daud tidak menginginkan itu. Akhirnya setelah itu baru Raja Tolut sadar akan hal itu. Kemudian Raja Tolut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kembali ke kerajaan, dan justru malah mahkotanya dilepas, kerajaan diserahkan kepada Nabi Daud, dan Raja Tolut kemudian melepas mahkotanya lalu berkelana di bumi Allah Subhanahu wa taala hingga meninggal dunia. Singkat cerita, berarti Nabi Daud menjadi raja kerajaan Bani Israel pada waktu itu. Nah, kemudian bersempurnaan dengan itu Allah mengangkat Nabi Daud menjadi nabi dan rasul, dikaruniai kitab namanya kitab Zabur sebagai tuntunan yang bisa dijadikan pedoman untuk mengarahkan umatnya menuju ke jalan yang benar. Nah, kemudian itulah sekelumit kisah Nabi Daud. Nah, Nabi Daud mempunyai atau dikaruniai oleh Allah dengan berbagai macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat Nabi Daud itu adalah dikaruniai suara yang sangat merdu. Sehingga ketika Nabi Daud ini membaca kitab Zabur atau sedang membaca ayat-ayat Allah, itu ketika Nabi Daud mengeluarkan suara, maka burung-burung yang terbang itu akan mendekat,
ingin mendengarkan dari dekat, angin menjadi tenang, serta gunung dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Daud sedang melantunkan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Zabur dengan suaranya yang merdu itu, orang yang sakit menjadi sembuh, orang yang lapar menjadi kenyang, orang yang sedih menjadi bahagia berkat suaranya Nabi Daud, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Daud mampu melunakkan besi dengan tanpa harus dipanaskan. Jadi besi itu langsung dipegang-pegang oleh Nabi Daud menjadi lunak, bisa membuat baju besi atau dirok dari besi tanpa harus dipanaskan. Cuma dipencet-pencet bini aja langsung membentuk sesuai dengan keinginan Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, Nabi Daud dikaruniai Allah ilmu pengetahuan dan kepandaian yang sangat luar biasa dalam menghakimi suatu perkara secara bijaksana. Itu kisah Nabi Daud. Sehingga keteladanan dari Nabi Daud yang bisa kita ambil, satu, Nabi Daud adalah seorang pemberani. Kalian harus menjadi seorang pemberani, berani tapi karena benar, takut karena salah. Kalau memang apa yang kita lakukan ini benar, kita harus berani, jangan takut. Tapi kalau memang apa yang kita lakukan ini salah, kita harus menghindarinya, ya. Jadi berani untuk menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua, tidak mudah marah. Coba bayangkan, Nabi Daud udah difitnah akan menghancurkan kekuasaan Raja Tolut, dikejar-kejar sampai di hutan, tapi tidak melakukan apapun yang membahayakan Raja Tolut. Tapi cuma mengambil anak panahnya, kemudian kendi airnya, menggunting bajunya. Ini untuk menyadarkan Raja Tolut. Jadi Nabi Daud tidak mudah marah, kemudian teguh pendirian. Kalau memang apa yang diyakini itu benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan terus dipertahankan karena harus teguh pendirian. Baik, ini kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kita lanjut dengan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini putra dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman yang melanjutkan menjadi raja Bani Israel. Nah, Nabi Sulaiman ini memimpin kerajaan Bani Israel itu mencapai puncaknya karena kekuasaannya tidak hanya untuk bangsa manusia, tapi meliputi bangsa manusia, jin, binatang, tumbuhan, bahkan angin, semuanya itu tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa buka di halaman 68. Nah, Nabi Sulaiman dan kawanan semut. Jadi satu ketika Nabi Sulaiman mau melakukan perjalanan bersama dengan pasukannya dan pengikutnya. Satu ketika sampai di sebuah lembah. Lembah itu banyak semutnya di situ. Berbagai macam jenis semut ada di situ. Bahkan disebut dengan lembah semut. Nah, ketika Nabi Sulaiman hendak melewati lembah semut itu, tiba-tiba mendengar suara dari rajanya, ratunya semut mengatakan, "Ayo semut-semut sekalian, segera kalian masuk ke liang kalian, ke rumah kalian masing-masing. Sebentar lagi pasukan Nabi Sulaiman akan lewat. Jangan sampai kalian mati terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman karena mereka jumlahnya sangat banyak. Ayo cepat masuk ke rumah kalian masing-masing." Mendengar itu, kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Fadabassama dhahikam min qauliha. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan ratunya semut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, pasukan sekalian berhenti sebentar. Biarkan semut-semut ini meninggalkan tempatnya, biar dia masuk ke rumahnya masing-masing. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menginjak seekor semut pun yang ada di tempat ini. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, mampu memahami bahasa semua binatang. Tidak hanya semut, semua binatang Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi, paham dengan bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Ini kisahnya ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan sampai pada satu wilayah di daerah Yaman. Kemudian Nabi Sulaiman merasa haus dan pengikutnya juga ikut haus. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirimkan pasukan berupa burung hudhud namanya, karena burung hudhud bisa terbang untuk mencari sumber air. Di mana terdekat dari tempat istirahat itu ada sumber air. Burung hudhud terbang. Begitu burung hudhud terbang, akhirnya tidak menemukan sumber air, malah menemukan ada sebuah kerajaan yang sangat besar dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, namanya Ratu Balqis. Dan diketahui Ratu Balqis dan pengikutnya masih menembah dewa matahari. Mendengar itu kemudian
Dikirimkan berita itu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, mohon maaf, kami tidak menemukan sumber air, tapi kami menemukan sesuatu yang lebih daripada sekedar sumber air. Apa itu? Kata Nabi Sulaiman, kami menemukan di sana, di seberang sana ada kerajaan yang besar dipimpin oleh seorang ratu yang cantik jelita, namanya Ratu Balqis, tapi mereka masih menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirimkan surat, dititipkan kepada burung hudhud untuk menyampaikan kepada Ratu Balqis. Intinya dalam surat itu Nabi Sulaiman mengajak kepada Ratu Balqis dan pengikutnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Ratu Balqis salah mengartikan surat itu. Dikira Nabi Sulaiman itu meminta hadiah. Akhirnya Ratu Balqis mengirimkan beberapa utusan membawa hadiah yang sangat banyak, emas, perlian, perhiasan, dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai di tempatnya Nabi Sulaiman mengatakan, apa yang Allah berikan kepada kami lebih hebat, lebih bagus daripada apa yang dibawa oleh utusan-utusan ini. Bawa balik, kembalikan kepada Ratu Balqis. Saya tidak butuh hadiah ini. Yang saya butuhkan Ratu Balqis dan pengikutnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi Sulaiman itu nabi terkaya sedunia. Jadi kalau cuma dikasih hadiah ya tidak ada artinya. Akhirnya utusan ini balik menyampaikan kabar kepada Ratu Balqis tentang bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman itu, dengan indahnya kerajaan Nabi Sulaiman dan seterusnya dan kekuasaannya. Akhirnya Ratu Balqis merencanakan untuk langsung datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Akhirnya disiapkan sebuah perjalanan yang sangat jauh bersama dengan pengikut dan pengawal setianya. Ratu Balqis mengadakan perjalanan menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, singkat cerita, rencana itu diketahui oleh burung hudhud. Kemudian burung hudhud segera melapor kepada Nabi Sulaiman bahwa Ratu Balqis dan pengikutnya sedang menuju ke kerajaannya Nabi Sulaiman kepada Israel. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman menyiapkan penyambutan itu dengan cara apa? Karena Nabi Sulaiman mampu menguasai bangsa jin, meminta kepada jin, "Hai jin-jin sekalian, bangun istana ini dengan megah." Dibangun istana Nabi Sulaiman dengan begitu megah. Lantainya terbuat dari kaca, di bawah kaca ada airnya, ada akuariumnya, ada ikannya di situ. Kemudian tidak hanya itu, untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman minta kepada golongan para jin-jin yang punya ilmu, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan istananya Ratu Balqis. Akhirnya ada di golongan jin itu yang berilmu, menurut satu riwayat namanya Ifrit, jin Ifrit. Dia mampu memindahkan istana singgasana Ratu Balqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman hanya dengan sekali kedipan mata, tip, langsung bisa berpindah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada makhluk-makhluknya. Akhirnya begitu rombongan Ratu Balqis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, betapa terkejutnya Ratu Balqis. Dilihatnya ternyata singgasananya ada persis ada di kerajaannya Nabi Sulaiman. Tidak beda sama sekali, persis sama. Karena memang itu ya singgasananya Ratu Balqis yang ada di Sabak sana, di kerajaan Sabak. Tidak hanya itu, begitu dipersilakan masuk, Ratu Balqis itu lewat di lantai yang terbuat dari kaca, bawahnya ada air, sampai pada akhirnya dia harus menaikkan bajunya karena takut terkena air, padahal itu kaca, di bawahnya ada air. Akhirnya Nabi Sulaiman tersenyum, "Hai Balqis, itu bukan air tapi itu kaca, kamu gak usah mengangkat bajumu." Akhirnya tambah merasa bahwasanya Ratu Balqis itu merasa tunduk, merasa kekuasaannya tidak ada artinya dibanding dengan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, singkat cerita, kemudian Ratu Balqis merasa tunduk dan akhirnya Ratu Balqis pun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama tauhid, mengikut daripada ajarannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian wafatnya Nabi Sulaiman ini tidak ada yang tahu. Jadi ketika pada waktu itu Nabi Sulaiman sedang berada di mihrab. Mihrab itu tempat ibadah khusus yang dijaga oleh jin-jin, dijaga di pintu. Kemudian di mihrab itu Nabi Sulaiman terduduk sambil memegang tongkat begini. Tidak ada seorang pun yang berani untuk membangunkan, tidak ada seorang pun yang berani untuk menyapa Nabi Sulaiman. Cuma ditungguin aja di pintu. Itu berlangsung lama, menurut riwayat pun bahkan bertahun-tahun. Nah, akhirnya baru diketahui wafatnya Nabi Sulaiman itu setelah tongkat yang dipegang oleh Nabi Sulaiman ini rapuh dimakan oleh rayap. Akhirnya tongkatnya pun patah. Nabi Sulaiman tersungkur karena nggak ada yang menopang lagi. Dan pada saat itulah kemudian jin-jin mengetahui ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat, sudah meninggal dunia. Akhirnya para jin itu mengabarkan berita itu kepada seluruh pasukannya atau seluruh rakyatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itulah keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nah kemudian kalau dibilang mukjizatnya Nabi Sulaiman, bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman bisa menguasai bangsa jin. Nabi Sulaiman bisa menguasai angin, memerintahkan angin seperti yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang sangat besar, dan tercatat Nabi Sulaiman sebagai orang yang terkaya di dunia. Nah kemudian keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman? Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kita harus bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah menilai besar kecil dari apa yang kita terima, tapi lihatlah kepada Allah yang maha besar, zat yang memberikan nikmat kepada kita. Selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menggunakan nikmat itu untuk sarana ibadah. Allah berikan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Allah berikan lisan kepada kita bisa bicara untuk membaca Al-Quran. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk sekolah dan lain sebagainya. Itu bersyukur. Kemudian yang ketiga, mengiktikadkan bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan bukan karena kerja keras kita, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Kalian harus rajin belajar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena nanti kalian punya masa depan yang sangat panjang, ditentukan dari sekarang bagaimana kalian menyiapkannya. Kemudian bersikap baik kepada setiap makhluk Allah. Bahkan kepada binatang pun Nabi Sulaiman sayang. Kalian juga harus bersikap baik kepada seluruh makhluk Allah, tidak hanya kepada sesama manusia, kepada binatang, kepada tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Kalian harus bersikap baik. Kemudian berani dalam menegakkan kebenaran dan rendah hati, tidak sombong. Ini yang paling penting. Sehingga itu harus menjadi pelajaran berarti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini bisa menginspirasi kita untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan menyampaikan materi tentang Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.